Halo semuanya, perkenalkan saya Lady Melina Natasha dengan akhiran NIM 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pencetakan rahang atas dan rahang bawah pada pasien, dimulai dari alat tambahan hingga prosedur pencetakan. Sebelumnya, operator menggunakan jas lab, masker, dan juga handscone. Kemudian untuk alat tambahan yang digunakan ada rubber ball, spatula, sendok cetak rahang bawah, sendok cetak rahang atas, sendok takar, dan juga gelas ukur. Kemudian untuk posisi pasien duduk dalam posisi tegak, lurus menghadap ke depan sejajar dengan lantai, dan pastikan mulut pasien berada di antara bahu dan siku operator. Posisi operator saat mencetak rahang atas adalah di belakang kanan pasien atau pada pukul 11 sehingga nantinya dapat mengontrol sendok cetak. Kemudian kita instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengingatkan pasien untuk tetap bernafas melalui hidung untuk mengurangi refleks muntah. Kemudian kita lakukan uji coba sendok cetak ke mulut pasien. Ukuran yang ideal adalah sekitar 5 mili lebih besar dari linggir alveolar agar memberikan tempat yang cukup untuk bahan cetak. Setelah menemukan ukuran sendok cetak yang tepat, lanjutkan dengan manipulasi bahan cetak. Masukkan bubuk alginat ke dalam rubber ball sesuai dengan aturan pabrik, kemudian campur dengan air lalu diaduk hingga homogen. Waktu pengadukan yang umum adalah 30 detik sampai dengan 1 menit tergantung jenis alginat yang digunakan. Masukkan adonan tersebut ke dalam sendok cetak rahang atas melalui bagian palatal atau posterior, kemudian menyusuri okklusal gigi ke arah anterior. Setelah itu, masukkan ujung kuadran kiri sendok cetak ke rongga mulut pasien, sambil telunjuk kiri menarik sudut bibir kanan pasien. Posisikan garis tengah sendok cetak pada tengah midline, lalu tekan sendok cetak dari posterior ke anterior. Nah, untuk mencetak vestibulum dapat menggunakan bantuan ibu jari untuk menekan atau menaikkan bahan cetak ke bagian phoenix. Tunggu hingga setting, dan setelah setting, keluarkan sendok cetak secara perlahan dari mulut. Jangan lupa untuk mencuci hasil cetakan di bawah air mengalir untuk membersihkan sisa kotoran dan saliva yang menempel. Amati hasil cetakan, lihat porositas dan detail cetakan. Pastikan tepi cetakan membulat, permukaan cetakan tidak boleh ada gelembung udara, sobek, dan lipatan-lipatan, dan bagian sendok cetak tidak boleh ada yang terlihat. Pada rahang atas, anatomi landmark yang harus terlihat adalah labial frenulum, incisif papilla, labial sulcus, buccal sulcus, rugae area, palatine rift, tuberosity, hamular notch, palatine fovea, dan juga vibrating line. Berikutnya, kita akan masuk ke pencetakan rahang bawah. Untuk alat dan bahan yang digunakan sama dengan pencetakan pada rahang atas. Kemudian untuk posisi pasien duduk dengan tegak, lurus menghadap ke depan sejajar dengan lantai, dan mulut pasien pastikan berada di antara bahu dan siku operator. Kemudian untuk posisi operator saat mencetak rahang bawah adalah di depan kanan pasien antara jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian instruksikan pasien untuk berkumur, dan jangan lupa untuk mengingatkan pasien untuk tetap bernafas melalui hidung selama proses pencetakan untuk mengurangi refleks muntah. Kemudian lakukan uji coba sendok cetak ke dalam mulut pasien. Ukuran ideal adalah sekitar 5 mm lebih besar dari permukaan linggir alveolar agar memberikan tempat yang cukup khusus untuk bahan cetak. Setelah menemukan ukuran yang tepat, lanjutkan dengan manipulasi bahan cetak. Masukkan bubuk alginat ke dalam rubber ball sesuai dengan aturan pabrik, kemudian campur dengan air, lalu aduk hingga homogen. Waktu pengadukan yang umum adalah 30 detik sampai dengan 1 menit tergantung jenis alginat yang digunakan. Bagi adonan tersebut menjadi dua, lalu aplikasikan kedua adonan tersebut mulai dari bagian lingual lengkung gigi pada bagian kanan dan kiri sendok cetak lalu dirapikan. Kemudian kita masukkan ke dalam rongga mulut pasien dengan cara rotasi, yaitu dimasukkan dari satu sisi ke satu sisi yang lainnya dengan bantuan telunjuk kiri menahan sudut bibir kanan pasien. Kemudian instruksikan pasien untuk mengangkat lidah ke palatum bagian anterior. Kemudian kita tekan sendok cetak dari posterior ke anterior dengan tekanan konstan. Setelah itu, kita instruksikan pasien kembali untuk menjulurkan lidah dan meletakkannya di atas sendok cetak. Untuk mencetak vestibulum, dapat menggunakan bantuan ibu jari untuk menekan atau menaikkan bahan cetak ke bagian fornix. Tunggu bahan cetak hingga setting selama kurang lebih 2-3 menit. Salah satu cara untuk mengetahui apakah bahan cetak tersebut telah setting adalah dengan memegang bahan cetak yang berlebih pada tepian sendok cetak. Setelah setting, lepaskan sendok cetak dari rongga mulut pasien secara perlahan dan keluarkan. Kemudian cuci bersih sendok cetak dengan air mengalir untuk membersihkan kotoran dan saliva. Amati hasil cetakan, lihat porositas dan detail cetakan.
Pastikan tepi cetakan membulat, permukaan cetakan tidak boleh ada gelembung udara, sobek, dan lipatan-lipatan, dan bagian sendok cetak tidak boleh ada yang terlihat. Pada rahang bawah, anatomi landmark yang harus terlihat adalah lingual frenum, labial sulcus, buccal shelf, lingual sulcus, milohyoid ridge, dan retromolar pad. Jadi, sekian video kali ini. Terima kasih.